persiapkan hati kita lagi mendengarkan firman Tuhan. Biar kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti kami, Tuhan.
kami boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah kesukaan kami Tuhan. Kami cinta kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami memberi waktu, memberi tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, mungkin juga yang menyaksikan dan ikut beribadah dalam ibadah online, Tuhan juga tolong agar kami semuanya boleh bersatu hati menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan isi hatimu agar kami tahu, agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran. Ucap syukur, haleluya. Dan lewat pujian yang terakhir, ya jangan khawatir bahwa Tuhan itu selalu menolong kita semua. Tuhan tak pernah lepaskan kita, Tuhan selalu dekat pada kita. Hanya lewat doa kita bisa berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan selalu mendengar apa yang kita katakan. Kita akan belajar bersama-sama. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang integritas, ya. Saat ini kita akan belajar tentang attitude, ya. Attitude adalah sikap dan perilaku yang kita tunjukkan sehari-hari, ya. Cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain, semua itu adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Dan percayalah, ya, percaya maupun tidak percaya, attitude kita dapat mempengaruhi kesuksesan kita di kemudian hari. Jadi sangat penting ini yang namanya attitude ini, ya. Saudara, kalau kita sudah tahu tentang attitude ini, apakah attitude itu bisa berubah? Bisa, ya. Beda dengan karakter, ya. Karakter itu ada yang sudah dari awal sudah terbentuk sejak dari sononya, itu ada karakternya. Namun tetap di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa diubah. Tuhan bisa lakukan. Tapi attitude ini bisa diubah. Dan kapan terbentuknya? Ya terbentuknya itu ya karena dari pendidikan, dari pengalaman itu, ya. Gitu. Kalau kita sering mendengar buah jatuh tidak jauh dari pohon, ya. Terus apa lagi? Like father, like son, gitu. Ya, seperti bapaknya, anaknya tuh mirip kayak bapaknya, kayak gitu kan. Dalam hal apa? Ya, dari cara berbicaranya, mungkin cara berjalannya, ya kan. Terus gaya-gaya yang lain itu biasanya mirip sama orang tuanya. Tidak 100% tapi mirip sama orang tua. Kita ini mirip dengan bapak kita. Siapa bapak kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itulah yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Jangan sampai itu kayak gini. Kebanyakan tuh anak-anak itu kalau melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan, misalnya mencuri, dari gampang-gampang mencuri, pasti ditanya, Anais apa itu? Pasti itu. Kalau kita suka bohong, pasti juga ditanya, siapa sih ngajari ini? Pasti orang tuanya. Itu pasti kudus tuh apa mesti papa mamanya sedih yang di ini, ya kan? Pasti itu sudah tidak bisa tidak, ya. Jadi itu sangat menyakitkan orang tua kalau anaknya itu melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, itu yang kita ingin pelajari saat ini. Kita ini anaknya Tuhan. Sekali lagi kita anaknya Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati, Dia mati di kayu salib, Dia angkat kita jadi anaknya. Bangga enggak? Nah, karena itu suka-sukanya kayaknya suka bilang bangga, no, apa itu istilahnya biasa kayaknya itu. Pokoknya isu kita tuh bangga, no, itu loh orang tuanya itu. Jangan terus kita itu membuat orang tua kita itu susah. Bolak-balik anakku ini kok mencuri terus, ya. Bolak-balik anakku ini kok nakal gitu. Ya kita jangan seperti itu, ya. Attitude itu berasal dari bahasa Yunani, proneo, ya. Artinya
memiliki pengertian dan hikmat yang berasal dari Tuhan, selaras dengan pikirannya Tuhan. Nah, berpihak kepada Tuhan ya. Attitude-nya Yesus itu adalah satu hal yang seharusnya kita kejar. Kita ingin tahu supaya kita mirip dengan Tuhan Yesus, ya kan? Like butter like son. Aku senang kalau dikatakan mirip dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang harus kita kejar. Kita harus fokus ke sana, ya, pada caranya Tuhan Yesus bersikap. Sikap mentalnya Yesus itu seperti apa, ya, supaya orang tuh melihat kita tuh senang. Oh iya, anaknya Tuhan Yesus itu seperti itu, gitu ya. Yuk kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5 kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah kita dalam hidup kita ini bersama itu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Dan itu yang harus kita miliki, bahwa kita harus seperti Yesus. Seperti pujian ya. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Aku mau seperti Yesus, ya. Dalam perjalanan kita harus seperti Yesus. Apapun, jangan ada apa-apa sedikit-sedikit kita gampang emosi, kita gampang marah. Kita tahu kalau amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya. Sukanya kita itu gampang jengkel, gitu ya. Oh, kamu gitu ya, gitu ya. Jadi kita tuh terus nggak ada damai sejahtera, kehilangan sukacita. Kita suka iri, kita dengki, apalagi terus ada dendam, kesumat, marah. Itu tidak baik buat kita, ya. Tidak baik untuk pertumbuhan gigi. Ya, sungguh tidak baik. Jangan kita gampang marah, begitu ya. Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna yang harus kita jadikan panutan atau teladan, seperti dikatakan oleh Filipi 2 ayat 5 tadi. Menaruh pikiran dan perasaan. Waktu itu Paulus juga mendapati bahwa ternyata jemaat di Filipi, hanya muncul kata-kata ini, jemaat Filipi itu memiliki sikap dan karakter yang sangat terfokus pada diri sendiri, dan sering sekali mereka berdebat dalam forum gitu, argumentatif gitu ya, mencari menangnya sendiri, sehingga yang terjadi adalah banyak perdebatan-perdebatan yang gak berguna, yang tujuannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan untuk itu Paulus menolak dengan keras lewat suratnya kepada jemaat di Filipi agar mereka menaruh landasan karakter mereka kepada contoh yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Ayo kita belajar, saya nggak lama-lama, makanya tolong diperhatikan baik-baik, ya, tidak lama-lama. Kita perhatikan baik-baik. Yang pertama yang kita pelajari dari Yesus Kristus mengenai attitude ini, ya. Yang pertama adalah humbleness for unity. Merendahkan hati agar terdapat kesatuan hati. Yuk kita baca Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Kita nggak jauh-jauh dari Filipi ini, ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan
memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ini jadi seberapa banyak argumen itu tadi, kita dikatakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan itu hanya sekedar jadi anak-anak Tuhan, tetapi tidak menggambarkan sebagai anak yang mengasihi Bapaknya, yang mengasihi Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Yang ayat 2 tadi dikatakan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Jadi udah yang nggak sehati ditinggalkan, nggak sepikiran ditinggalkan. Dalam satu kasih, ikatannya itu kasih. Satu jiwa, sudah kasih. Jiwa juga dibawa satu tujuan. Tujuannya satu, jangan punya tujuan yang lain-lain. Ya, tidak cari kepentingan sendiri. Jadi kamu ya sudah berbuat seperti itu, awas kamu ya. Kalau seperti itu akan tidak kelihatan nanti. Nah itu sudah tujuannya, itu yang dilihat Tuhan itu hatinya. Hatinya itu kelihatan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya di ronsen gitu atau di mikroskop gitu kelihatan. Hatinya itu kelihatan mentor gitu ya, merah, itu rapotnya merah. Nah ini kelihatan sekali nih hatinya tidak tulus. Dia berbicara seperti itu, tujuannya apa Tuhan itu tahu. Itu loh. Jadi bukan untuk puji-pujian yang sia-sia. Itu merujuk kepada kesatuan hati. Hatinya harus satu, tujuannya satu, jiwanya satu. Ya, tidak cari kepentingan sendiri-sendiri. Yang ayat 3 dikatakan, kemudian juga sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Wow, yang lain lebih utama. Padahal kita tuh selalu biasanya kalau suruh milih gitu ya, ada pilihan gitu ya. Ambil dulu yang sesuai dengan hati kita, ya yang lain baru. Ini kalau kamu tak pilihkan misalnya. Lebih utama, yang lain lebih utama. Tapi itu bukan berarti terus kalau dikasih pilihan, terus kamu aja, kamu dulu. Wah repot kan, iya kan? Tidak seperti, tapi tujuannya tuh loh, hatinya yang penting, hatinya itu menganggap yang lain itu lebih utama dari diri sendiri. Ya, bahwa kerendahan hati kita untuk melayani itu adalah yang utama. Karena Yesus itu juga demikian. Yesus melakukan dengan rendah hati. Ya, untuk mencapai sikap hati yang unity itu, kita perlu menyamakan pandangan kita. Kita harus punya mental melayani yang sama seperti Yesus melayani. Yesus itu nggak ada capek-capeknya. Dia bangun pagi-pagi, dia berdoa kepada Allah. Sudah capek lalu melayani. Gak ada capek-capeknya Yesus itu. Dan fokusnya kepada jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Karena itu tugasnya, tugas mulia yang Tuhan Yesus datang untuk menebus, menyelamatkan orang berdosa. Maka dalam perjalanannya dia juga menyembuhkan orang sakit. Dia juga melakukan banyak hal. Fokusnya itu bukan pada diri sendiri, bukan pada diri sendiri, tapi untuk menuntaskan tugas yang dia terima dari Bapaknya. Itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Humbleness for unity. Apa yang rendah hati? Merendahkan hati, betul, agar terdapat kesatuan hati. Ya. Yang kedua sifat Yesusnya adalah obedience. Taat. Dia itu taat. Gak usah panjang-panjang. Kalau Filipi 2:8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketaatan kita kepada Tuhan itu menentukan karakter yang akan muncul dalam hidup kita. Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya kepada perintah Bapa sampai ia mati.
mati di kayu salib. Hanya dia bilang, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadamu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Demikian juga kalau kita merasa kondisi tidak enak, ya diperlakukan tidak adil dan sangat susah gitu ya, katakan saja pada Tuhan, Bapak tolong aku, kalau boleh lakukan cawan ini daripada, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Karena Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi apapun perintahnya Tuhan, apapun kondisi yang kita terima, mengucap syukurlah, taat kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan akan membuat kita bertindak melakukan firman Tuhan. Kalau kita nggak taat, firman Tuhan kita lupakan, kita ambil yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, yang nggak enak nggak mau. Orang akan melihat kehidupan kita. Kita hidup dalam pembenaran, bukan dalam kebenaran lagi. Tuhan inginkan kita hidup dalam kebenaran. Tuhan taat, Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan gak ingin kita mati, gak ingin kita membela dia sampai kita mati, enggak. Bukan itu yang lain seperti itu, membela agama, membela Tuhan. Siapa kita membela Tuhan? Enggak begitu. Yang diinginkan Tuhan adalah kita hidup untuk kebenaran, menyebarkan karakternya Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang dimaui Tuhan. Keinginan Tuhan bukan, sekali lagi ya, bukan kita harus mati untuk Tuhan, tidak. Yesus yang mati untuk kita. Dia lebih mengasihi kita dibandingkan kita jauh ya. Dia lebih mengasihi kita, sungguh-sungguh mengasihi kita. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Itu cintanya pada kita. Saat ini kita ada dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia, Roh Kudus, ada dalam hati kita. Itu dia sangat perhatian, sangat mengasihi kita. Kita tidak mati untuk Tuhan, tetapi Tuhan mati untuk kita. Dan Tuhan ingin kita hidup untuk kebenaran, menyebarkan karakternya Kristus dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kedua, taat ya. Ketiga, glorify His name. Glorify His name, memuliakan namanya. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ya, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hasil karakter yang sesuai dengan Tuhan Yesus itu memuliakan namanya dan memberitakan salibnya. Jangan malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan malu menyaksikan cinta kasihnya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah malu mencintai kita. Tidak memikirkan kemuliaan bagi diri sendiri dan terfokus bagaimana Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, karena orang di luar sana membutuhkan contoh yang nyata dari kita. Bukan hanya sekedar melayani tapi terus takut mengabarkan
Injil kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar-benar serupa dengan Kristus, disempurnakan dari hari ke hari. Ya, jadi bukan hanya sekedar omongan, tetapi lewat tindakan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita harus mengabarkan Injil, kita harus begini, kita harus rendah hati, wah diinjak-injak nantinya kita, gitu ya. Kita harus taat kepada Tuhan sedemikian rupa. Kita harus hidup dalam kebenaran, kita harus mempermuliakan nama Tuhan, gitu kan. Tadi 3 hal yang sesuai dengan ini, attitude kita itu harus sesuai dengan itu, dengan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Tapi jangan khawatir tentang kehidupan kita. This will end good and happily. Ujungnya itu akan baik dan bahagia. Percayalah ya. Bahkan di saat kita nggak mengerti dan memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita saat ini, jangan berhenti sekarang. Meskipun situasinya begitu berat dan kurang jelas, be nice and learn to be grateful one step at a time. Tetap belajar untuk mengucap syukur dalam segala. Sekali lagi, kalau sudah nggak bisa ngomong jauh, nggak bisa mengucap syukur terus-terusan, ya sekali aja coba langkahkan kaki, sekali aja mengucap syukur. Besok ngomong lagi, besok aku mengucap syukur sekali lagi, besoknya lagi ngomong sekali lagi. Bisa, kita bisa melakukannya kalau kita tahu kita ada dalam kontrol dengan Tuhan. God is in control. Ya, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kita harus percaya itu. Ya, rencana Tuhan itu belum selesai. Kalau sekarang belum happy, kok gak happy, kok susah terus, gitu ya. Ya percayalah bahwa drama kehidupan kita belum selesai. Masih part 1, part 2, part 3, ya masih belum selesai, ya. Happy ending. Kalau intinya apa? Ya, intinya Tuhan Yesus itu baik dan happy ending. Itu yang akan kita percayai. Tuhan itu sudah setting kita menjadi pemenang. Diingat-ingat supaya kita tidak loyo. Saya pun kalau sudah mau loyo, saya ingat aku disetting Tuhan menjadi pemenang. Aku akan sembuh. Aku pasti menjadi pemenang. Tuhan akan menolong aku. Aku mengucap syukur dalam segala hal, sehingga aku bisa tersenyum, ya, dan percaya bahwa semuanya akan happy ending. Kalau belum happy, berarti belum selesai. Ingat itu ya. Percayalah bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita saat ini. Kita belajar hari ini tentang attitude-nya Tuhan. Ada 3 hal yang sudah saya sampaikan, bahwa kita harus rendah hati untuk kesatuan, kita harus taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. 3 hal yang saya sampaikan, biar kita nggak lupa. Dan sudah saya ingatkan, kalau cuma suruh itu tok, ya kan? Di gereja ini kita tidak berbicara hanya tentang kemakmuran, hanya tentang yang enak-enak saja. Tidak, kita belajar kebenaran. Apa yang Tuhan sampaikan, yaitu yang kita harus terima, tapi tidak lupa dengan happy endingnya, tidak lupa dengan settingan Tuhan untuk kita. Itu yang harus kita percaya, ya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Tuhan. Ya, shalom. Tadi dikatakan apa? 1
Dua. Tiga. Kalau banyak yang apa bisa jadi tidak jadi dikasih dia. Enggak, bukan karena itu ya. Humble, obedient, dan selalu memuliakan Tuhan. Obedient, bukan obesitas. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, ya memang di gereja ini kita tidak mengajarkan untuk teologi kemakmuran dan sebagainya, tapi seimbang. Kalau yang taat dalam kebenaran pasti Tuhan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua iya sudah pintar-pintar. Kolose 3 ayat 17 coba di yang menambahkan sedikit. Kolose 3 ayat 17 baca dengan keras. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia. Amin. Jadi kalau kita sudah memahami attitude yang seharusnya, satu sikap dalam bertindak, satu sikap dalam berkata-kata, maka segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, lakukan dalam nama. Jadi meskipun sakit hati bisa tetap, meskipun dibully tetap, meskipun uang di dompet tinggal 1 lembar tetap benar. Iya, memang orang Kristen ini Tuhan selalu dalam keadaan apapun juga tetap syukur. Iya, jadi hari ini kalau kita bisa datang, kita bisa sehat, kita bisa memuji itu karena anugerah, sehingga selalu kita bersyukur dan selalu bersyukur. Iya, kemarin hari Jumat saya juga nggak datang karena Ibu Gembala juga mahnya ada masalah, yang mungkin terlalu banyak itu obat untuk anti nyeri, jadinya nggak bisa makan juga lah ya. Jadi masalah yaitu nafsu makannya nggak ada, jadinya terus minum obat, jadilah seperti itu ya. Tapi tetap bersyukur hari ini bisa menunaikan tugas ya. Saya tanya hebat Tuhan A, B, C, D, enggak ada yang bisa semua ya. Jadi Ibu Yanti, Ibu Erna juga nggak bisa. Jadi memang kita semua banyak dengan segala macam kesibukan ya. Jadi saya memahami, saya cuma tanya, kamu bisa? Bisa. Ya, Jumat aja nggak datang, sekarang bisa. Ya, tapi biarlah kita semua tanpa terkecuali, ya, segala sesuatu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau melayani Tuhan, meskipun teman sepelayanannya benceng, tetap syukur. Ya, syukur kalau temannya bisa menolong, mendukung. Syukur. Pemain musik mungkin, kok WL-nya begini, di sini nggak ada sih. Tetap WL-nya juga, aduh ini pemain musiknya kok begini, tetap bersyukur. Iya, segala sesuatu tetap bersyukur.
karena Tuhan lebih dulu untuk mengasihi kita, Tuhan lebih dulu untuk Dia lebih dulu memberikan teladan. Ya, kalau Rasul Paulus, kenapa dia bisa menulis ini itu, dia sebagai hamba Tuhan yang keras, ya, sangat keras. Murid-murid Tuhan dulu dibunuh sama dia, kemudian juga begitu dijadi anak Tuhan, dia menghadapi apa yang dia dulu lakukan sampai masuk penjara dan sebagainya, didera dan hampir mati berulang-ulang. Tapi dikatakan Rasul Paulus bukan teori, tapi dia sudah praktek untuk tetap mengucap syukur. Iya, hari ini kita belajar mengenai attitude in Christ, karena pada dasarnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan menjadi seperti Yesus. Mau menderita seperti Yesus? Mau menderita sih mau mau terima berkat Tuhan? Pasti lebih banyak kalau itu berkat Tuhan. Tapi padahal pada waktu di Injil, pada waktu pada di firman Tuhan, kalau kita bicara kitab Injil, pikul salib itu sangkal diri menderita. Masuk ke pengajaran Rasul Paulus, penderitaan dalam Kristus, kelihatannya menderita semua, tapi ada mahkota yang dikasih, mahkota kemuliaan kalau kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Bukan tidak boleh anak-anak Tuhan menjadi kaya, menjadi makmur, tidak menderita, bukan seperti itu. Abraham kaya, ya. Yusuf Arimatea kaya, ya. Rasul Paulus pun dia tidak mau disebut pengangguran, dia sampai bekerja, dia membuat tenda, ya. Dia juga bisnismen. Tapi dalam segala sesuatu dia lakukan untuk Tuhan, ya. Dia lakukan untuk Tuhan. Dialah kita yang belajar, ya, kalau Tuhan itu senang itu gimana ya. Kemudian yang berumah tangga, kalau Tuhan itu menyenangkan itu bagaimana ya. Yang pengusaha, yang karyawan, bagaimana juga menyukakan hati Tuhan di lingkungannya masing-masing, ya. Kalau 17 Agustusan gini aja kita kan bersukaria, ya. Kita di kampung-kampung ada lomba, pasti yang ada itu adalah tertawa, lucu-lucu soalnya lombanya, ya. Tapi biarlah kita bagaimana juga untuk menyukakan Tuhan. Kalau acara 17-an kita bisa menyukakan hati seseorang, hati dalam arti menyukakan negara, menyukakan siapapun juga, lingkungan, tapi bagaimana kita mengucap syukur untuk menyukakan hati Tuhan. Dan dasarnya biarlah kita mengenalkan firman Tuhan menjadi sempurna, menjadi seperti Yesus. Saya ajak pemain musik sambil tersinggah ke depan. Kasih kita siapkan lagu bejana dan bejana. Bapak Ibu terkasih, selalu dan selalu dalam setiap kegiatan, setiap hari, setiap kita melek mata pagi hari, saya tidak tahu apa yang langsung dipikirkan, mungkin masalah. Pada waktu kita mau tidur pun kadang terbayang masalah. Mungkin yang sakit, oh kenapa aku sakit? Mungkin ada kekurangan finansial, Tuhan kenapa begini? Ada yang masalah keluarga, Tuhan kenapa dan itu. Tapi biarlah dalam setiap tindakan kita tetap jangan lupakan mengucap syukur, punya attitude seperti Yesus Tuhan. Dia taat, dia rendah hati, dan dia terus memuliakan Bapa di surga. Dan dialah kita menjadi anak Tuhan yang seperti Yesus.
sebagai bejana, sebagai tanah liat yang dibentuk oleh penjunan. Biarlah kita menunggu apa maunya Tuhan, dan kita mau dibentuk menurut teladan, menurut gambar Tuhan, menjadi seperti Yesus. Bagaikan siap dibentuk, demikian kita, kamu tidak layak, kamu terlalu tidak layak, sehingga kita merasa seperti sampah. Itu yang dihembuskan oleh iblis. Seringkali pikiran kita diintimidasi, kita tidak patut melayani, kita tidak patut untuk ini, kita tidak patut untuk dekat dengan tahta. Biarlah pagi hari kita punya pikiran Kristus, punya perasaan Kristus. Pikiran kita menjadi pikiran kita yang selalu dan selalu rendah hati, yang tidak mencari keuntungan. Perasaan kita bukan yang mengedepankan ego kita. Dalam keadaan apapun tetap Yesus yang terutama dan yang utama, sehingga
sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi alat sehingga orang lain lihat bahwa kita selalu memuliakan Tuhan. Silakan berdoa dalam hatimu. Kalau kau merasa tidak layak, dialah kau yang hari ini engkau mengetahui bahwa engkau layak, engkau selalu dilayakkan. Tuhan selalu baik, Tuhan selalu baik. Dia mau kita tetap dekat. Biar karakter Kristus melekat dan melekat terus dan terus dikembangkan. Dan pasti kalau kita memiliki karakter, kita memiliki attitude, memiliki sikap seperti Kristus, segala sesuatu akan ditambahkan. Biar kita menjadi bejana yang terus mau dibentuk oleh Sang Pencipta. Sakit iya, tapi biar kita tidak mencari pertolongan ke seseorang, ke orang pintar dan sebagainya, tapi terlalu kepada Tuhan, memandang wajahnya, memandang salibnya. Saya udah mungkin berdiri, katakan bagikan bejana. Kehidupan kami dari hari ke hari, kami mau menjadi seperti Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam proses, melewati proses, sehingga kami boleh menikmati hasilnya bersama Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terindah. Kami boleh menikmati happy endingnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu dalam kondisi apapun, Kau yang menguatkan pikiran, perasaan, jiwanya Tuhan, penuhi dengan firman-Mu. Dan dari ke depan Tuhan,
untuk persiapan juga untuk operasi ataupun yang lainnya. Tuhan, kami mohon Kau sendiri, dan kami percaya tetap mujizat-Mu tetap ada. Kau yang memberkati, penyertaan-Mu ada, perkenan-Mu ada untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami semua Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan diberkati. Oleh karena kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Siap menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, saya minta Mbak Penny untuk berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau sungguh baik dan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan dari Kau ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Kau juga berkasih jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kau beri waktunya untuk bisa memberi ya Tuhan. Kau berkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu yang Kau selalu ada di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik dan Kau mengasihi. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan
kehidupan dari Doni Tuhan. Biarlah dia mempersembahkan tubuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah dia menjadi karakter dan attitude-nya menjadi sama seperti Kristus Tuhan. Ya, biar dibentuk dan dibentuk menjadi si Kristus. Dan Kau yang memberkati, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan apapun Tuhan yang diperlukan dalam pelayanannya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Tuhan, yang memberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga dia menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi suami yang baik, dan Tuhan ada dalam keluarga kecil yang bahagia. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, terpuji namamu. Oh, berkati juga hambamu Pastora Tuhan, yang dia studi, Tuhan memberikan hikmat akal budi, Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru untuk hambamu Tuhan. Biarlah masa depannya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Dia mempersembahkan kehidupannya, masa depannya untuk Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan turun atas saudara, hikmat yang dari Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan studinya. Berkati keluarganya juga di Mentawai sana Tuhan, Kau yang memberkati. Jadikan dia hamba yang setia, hamba yang berguna, hamba yang luar biasa, yang melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Engkau baik untuk kedua hamba ini. Dalam nama Yesus, kami berkati mereka. Haleluya. Amin. satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya Tuhan kami.
yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada hari ini, anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah, kami boleh menghadiri, kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau yang memberkati jemaat dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, yang dewasa sampai yang lanjut usia. Tuhan memberkati pekerjaan, studi, ibu rumah tangga, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya dan memberi kami kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati tim AW yang sudah bertugas, melimpahkan rahmat untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, Kau yang memberkati Indonesia, memberkati Surabaya, memberkati pemerintahan kami. Kalau ada yang rencana-rencana jahat dari oknum-oknum Tuhan, Kau sendiri yang menghalau, Kau sendiri yang memberikan hikmat pada aparat keamanan untuk membuat negeri ini damai, membuat negara ini tetap jaya, sehingga kami umat-Mu boleh menyembah dengan bebas, dengan aman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati Tuhan rencana pemilu, Kau sendiri yang membuat Indonesia, Kau mengasihi Indonesia, dan Kau memberkati rencana-rencana di gereja-Mu, memberkati gedung gereja ini. Rencana ke depan kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat-Mu Bapak. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus hanya turun untuk memberkati, melindungi, menyertai bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, mulai saat ini sampai maranatha Tuhan sudah kembali.